Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Caka TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, tentu saja akan semakin mantaplah kita dalam menjejakkan langkah-langkah kaki menyongsong masa depan. Menyongsong masa depan dalam kehidupan rumah tangga tiada lain dan tiada bukan. Ia adalah marobatilah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridho kepada kita, maka setiap kesulitan kita akan dimudahkan. Setiap beban berat dalam kehidupan rumah tangga akan diringankan. Dan Allah akan mengirimkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, dalam program kali ini tentu kita akan berbicara dengan sebuah tema yang akan menghantarkan kehidupan asmara dari sisi yang harus kita waspadai, yakni faktor penghancur kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah lebih percaya orang lain daripada terhadap pasangan. Membangun kehidupan rumah tangga, terjadinya akdun nikah pasti diawali karena adanya rasa saling percaya satu sama lain pada saat tahap ta'aruf, tahap perkenalan. Sehingga berkenalan meskipun hanya secara fisik, secara sepintas, tapi paling tidak itu sudah memberikan gambaran awal tentang nama, kelahiran, orang tua, jumlah saudara, aktivitas, suku, agama, dan lain sebagainya. Paling tidak di sanalah akan muncul adanya kepercayaan. Karena adanya saling kepercayaan inilah maka mereka bersepakat untuk bisa menjalin tali ikatan, membangun satu kehidupan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Maka mestinya kepercayaan ini berlangsung sejak saat itu sampai selama-lamanya, sepanjang mereka hidup bersama dalam satu naungan akdun nikah, dalam satu ikatan mitsaqon ghalidhah, ikatan yang sangat kuat. Kita tahu bahwa sebuah kepercayaan itu sangat mahal harganya. Sebuah kepercayaan bukan hanya kita berikan, tetapi sebuah kepercayaan juga harus kita wujudkan. Apakah kita menjadi orang yang layak dipercaya oleh pasangan kita? Adin al-Islam telah memberikan gambaran yang sangat indah tentang makna kepercayaan. Sampai-sampai Rasul kita, sang pembawa agama ini, mendapat gelar yang sangat fantastis, yakni Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tidak tanggung-tanggung. Kepercayaan masyarakat sekitar pada saat itu, meskipun secara keberagamaan mereka tidak bisa percaya, tetapi secara hubungan sosial kemasyarakatan mereka sangat percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu percayanya mereka kepada Rasul, sehingga mereka pun berani menyerahkan ruh ekonomi mereka, yakni surat-surat berharga, bahkan konon kabarnya emas permata pun mereka titipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ekspresi, sebagai aktualisasi, mereka begitu sangat percaya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sosok yang muncul di tengah mereka sebagai sosok yang layak mendapatkan kepercayaan itu. Hal ini tak terkecuali disebabkan sikap-sikap beliau, diantaranya adalah jujur. Sikap beliau adalah sikap yang memang adanya keterbukaan, layak mendapatkan kepercayaan.
Sikap Rasulullah yang jujur, bahkan layak mendapat kepercayaan ini juga pernah beliau lakukan justru jauh-jauh waktu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yakni ketika beliau usia remaja. Sejarah mencatat, pada saat beliau sedang mempersiapkan barang-barang dagangan beliau di tanah Syam, beliau melakukan perbuatan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Rasulullah masih muda saat itu, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, biasa memisahkan barang-barang dagangannya antara barang yang rusak dengan barang yang masih bagus. Beliau senantiasa menyebutkan harga barang tersebut dengan transparan. Yang bagus harganya bagus, yang rusak harganya boleh sedikit di bawah. Jelas teknik perdagangan beliau dengan memisahkan barang yang rusak dengan barang yang bagus itu sangat membantu para calon pembelinya. Dari sisi waktu, jelas menghemat waktu. Dari sisi kemudahan memilih barang, jelas ini sangat memudahkan. Orang tinggal pilih mana yang mau diambil. Ada yang mungkin butuhnya adalah rusak-rusak sedikit, tidak mengapa, yang penting masih utuh, masih bagus. Ada orang yang tidak maunya yang sempurna, sehingga Rasulullah SAW pun telah menyiapkan barangnya. Jika hal seperti ini dibawa dalam kehidupan rumah tangga, niscaya kepercayaan ini akan membuat kedua belah pihak senantiasa saling mendekat. Adanya saling percaya ini akan membuat masing-masing pihak merasa nyaman. Bukan sekedar untuk berkomunikasi, tetapi juga nyaman untuk berbagi. Berbagi suasana hati, berbagi perasaan, berbagi tentang banyak hal. Tak terkecuali yang pasti adalah berbagi harta benda kepada pasangan. Yang muncul berikutnya adalah saling asah, saling asih, saling asuh. Saling tolong menolong satu dengan yang lain, dan mereka akan tolong menolong dalam kebaikan. Mereka akan mampu mengaktualisasikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Namun, jika kepercayaan itu sudah tercerabut, tidak tertutup kemungkinan, justru yang terjadi adalah kehancuran. Seperti apakah wujud-wujud yang bakal bisa mengarahkan pada kehancuran ini? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ketika mereka bisa saling menjalin tali kepercayaan, mereka akan mampu mengaktualisasikan apa yang Allah firmankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi jika kepercayaan itu tercerabut, niscaya orang akan sangat sulit untuk melakukan hal yang demikian. Apakah itu bisa mungkin terjadi? Mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bisa saja karena terkait dengan latar belakang pendidikan, terkait dengan latar belakang keluarga, hubungan rumah tangga mereka yang mestinya bisa mengakrabkan satu dengan yang lain justru menjadi sebaliknya. Misalnya saja seorang suami yang dia begitu dekat dengan keluarganya, seorang istri yang begitu dekat dengan keluarganya. Kedekatan ini baik. Begitu mereka menikah, mestinya
mereka saling mendekatkan diri satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain, saling bisa dipercaya oleh satu sama lain. Tetapi jika salah satu dari mereka ternyata kepada pasangannya tidak mudah untuk percaya, tetapi kalau kepada keluarga besarnya justru mereka lebih percaya. Seorang pria, bahkan ia pengurus dakwah Islam pada sebuah perusahaan besar. Hubungan sosialnya bagus. Di tempat kerja prestasinya luar biasa. Dalam urusan-urusan dakwah tidak diragukan lagi. Tapi siapa sangka, jika suatu masa keluhan yang muncul adalah keluhan yang sangat memilukan hati dan perasaan. Keluhannya adalah keluhan yang sebenarnya juga mestinya cukup sederhana. Ia sedang konflik dengan istrinya. Faktornya adalah istrinya tidak suka melihat dia dekat dengan ibunya. Tapi ternyata ini juga hanya sisi pada satu yang berbeda. Sisi yang lainnya adalah karena mereka hidup terpisahkan oleh jarak dan waktu. Suaminya ada di satu kota, istrinya ada di kota yang lain. Sang suami berharap bahwa istrinya ketika ia sedang di luar kota karena si istri yang dekat tempat tinggalnya dengan sang ibu alias mertua si istri, maka suami berharap istrinya akan sering-sering berkunjung kepada ibunya. Tetapi menurut pengakuan sang istri, ia tidak bisa selalu demikian karena selama sang suami tidak ada di rumah, ia harus menghandle semua pekerjaan rumah. Dalam saat yang sama, si istri juga wanita karir. Sehingga waktu untuk berbagi mengunjung ibunya memang tidak bisa sebanyak volumenya atau frekuensinya yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang suami. Tetapi sang ibu sering mengadukan kepada sang suami, kepada anak laki-lakinya itu, bahwa menantu perempuannya itu tidak pernah mengunjunginya sama sekali. Ada kalimat yang sedikit berbeda. Istrinya mengatakan, aku mengunjungi ibumu meskipun jarang-jarang, sementara sang mertua dari sang istri yang notabene-nya ibu dari sang suami mengatakan, istrimu tidak pernah mengunjungiku sama sekali. Yang kedua, masih dari pihak ibu kepada si suami ini, kepada anak laki-lakinya ini, mengatakan istrimu itu bakhil, berbeda dengan menantu-menantuku perempuan yang lain. Menantuku yang lain kalau ngasih sesuatu sudah begitu saja. Tetapi istrimu, dia selalu ngitung-ngitung pemberiannya kepadaku. Menurut pengakuan sang istri, memang sih pernikahan kami terpaut 5 tahun. Dulu ketika mau menikah, pendapatan saya jauh lebih besar dibanding suami. Pendapatan saya 5 kali lipat dari suami. Sementara suami yang baru keluar dari bangku kuliah itu jauh pendapatannya. Dan aku rela menerima dia. Dulu pendapatanku memang terbagi juga untuk berbagi kepada suami agar suami bisa berbagi kepada ibunya, mengingat suami adalah anak tertua. Dia harus menanggung biaya adik-adiknya. Ibunya yang janda itulah kemudian keluarga kami atau rumah tangga kami yang menanggung bebannya. Aku relakan uang itu. Seiring dengan perjalanan waktu, memang kami juga sudah membicarakan tentang manajemen keuangan yang baik. Kami sudah punya anak. Pendapatan suami kali ini 10 kali lipat dibanding pendapatan saya waktu itu. Tetapi suami memberikan uangnya kepadaku tidak sampai sepertiga gajinya. Aku pun tahu karena suami sudah sangat terbuka bahwa gajinya itu ia gunakan sebagiannya untuk kuliah mengambil S2. Sebagiannya lagi diberikan kepada ibu dan adik-adiknya. Sehingga maaf, aku tidak bisa lagi banyak memberikan sesuatu kepada mertuaku. Oleh karenanya,
Yang sangat disayangkan adalah suamiku lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh ibunya kepadanya dibanding kepada aku, istrinya. Aku sudah sangat mengalah. Aku sudah sangat menerima diberikan pendapatan yang kurang dari sepertiga gaji dengan alasan bahwa sebagai istri toh aku bekerja. Tetapi ibu mertuaku senantiasa mempermasalahkan persoalan-persoalanku ini. Dan yang paling mengerikan adalah sang ibu mertua itu sudah mulai sering menyindir-nyindir agar sang anak menjauhi istrinya, padahal sang istri sudah mempunyai anak. Sang istri yang merasa ditekan sedemikian rupa oleh suami, tanda kutip dipaksa-paksa untuk tetap berbagi, dipaksa-paksa untuk tetap mengurus ibu mertuanya, dalam saat yang sama ia dalam keterbatasannya, akhirnya suatu saat pun muncullah perlawanannya. Sang istri kemudian mengungkap segala apa yang selama ini menjadi unek-uneknya. Sang istri kali ini sebagai pendamping sang suami justru melancarkan agitasinya, menyerang dalam tanda kutip meminta hak-haknya yang lebih. Sang istri kemudian mengatakan, "Baiklah ayah kalau begitu. Kalau memang aku harus berbagi kepada ibumu, kalau memang aku harus sering mengunjungi ibumu, aku pinta seluruh gajimu 100% kesinikan. Biar aku yang mengolah semuanya. Kemudian beri aku seorang pembantu agar pekerjaanku di rumah menjadi ringan. Karena aku bekerja, aku mengurus rumah, aku mengurus anak. Pagi aku ngantar sekolah, sore aku pulang juga kadang harus mencari anakku main di mana, sementara kau menuntut aku untuk terus datang kepada ibumu. Aku minta beri aku pembantu." Tapi kata sang suami ternyata mengatakan, "Kamu sudah mulai bertingkah." Seperti apakah ending kehidupan rumah tangga ini? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sang suami bukan saja mengatakan kamu sudah mulai bertingkah. Sang istri akibat mendapatkan perlakuan yang seperti ini, akhirnya ia mulai menelisik sang suami. Awalnya ia merasa tidak dipercaya, kali ini sebaliknya sang istri mulai tidak percaya alias muncul kecurigaan. Kenapa sang suami begitu sangat berpihak kepada ibunya sendiri, sementara kepada istrinya seakan-akan dia tidak bisa percaya sedikit pun? Sang suami kini sudah betul-betul mulai jarang pulang ke rumahnya, lebih sering pulang ke rumah ibunya. Istri mencari tahu. Dan begitu sang istri mencari tahu, jawaban yang dia dapatkan ibarat sambaran petir di siang bolong. Dari ibu mertua tercetus kalimat bahwa jangan kau cari lagi suamimu, jangan kau dekati lagi anakku, karena anakku sekarang akan mendapatkan istri yang baru. Kaget sang istri luar biasa. Maka suatu hari ia mencoba untuk menyambangi sang suami di kota yang berbeda itu. Ia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri suami. Dia jarang pulang, semula mengatakan ia kuliah mengambil S2. Ada faktanya, ada buktinya, dan itu bisa dilihat dengan kasat mata.
Tapi kali ini kepulangannya semakin jarang. Ia mencari tahu ke sekitar tempat tinggal kosnya. Dari sana ternyata ia mendapatkan informasi dari tetangga-tetangga kos sang suami bahwasanya sang suami sering pergi berdua dengan seorang wanita yang awalnya para tetangga kosan itu menyangka kalau itu adalah istrinya. Begitu dikonfirmasi dengan sang suami, awalnya sang suami mengatakan kalau wanita itu adalah keponakannya. Sang istri pun kemudian menjadi curiga. Ia mencari tahu, ia mencoba menghubungkan antara kehadiran sosok wanita yang sering berkunjung ke rumah kos-kosan sang suami di kota yang berbeda itu dengan ucapan sang ibu mertua yang mengatakan bahwa anaknya akan mencari istri yang baru. Sang istri sudah lebih percaya kepada omongan-omongan tetangga kalau itu tampaknya bukan keponakannya. Sang suami semakin tidak percaya kepada istri ketika istri mengatakan apa adanya bahwa aku telah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-faktanya. Yang terjadi kemudian adalah justru keributan dan keributan. Yang terjadi justru adalah pertengkaran dan pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran antar mereka suami istri, tetapi sang istri pun memang betul-betul sudah mulai berani menyerang sang ibu mertua. Karena bagi sang istri dianggap ibu mertuanya adalah provokator dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu mertuanya lah yang menyebabkan suaminya yang notabene memang anak kandung sang ibu itu menjadi tidak bisa menghadapkan hati dan jiwanya kepada dirinya sebagai istrinya. Apalagi kali ini ia sudah memiliki seorang anak yang sudah mulai tumbuh berkembang menjadi remaja yang secara ekonomi dan pendidikan membutuhkan biaya-biaya. Pertengkaran, perselisihan, akhirnya menghantar pada perceraian. Sang suami bermaksud untuk mentalak sang istri. Sang istri menolak talakan itu di hadapan hakim. Ia mengatakan, kalaupun talak ini terjadi, aku tidak akan menerimanya. Aku akan mempertahankan suamiku sebab ia mau mentalak aku karena ia sudah punya wanita idaman lain. Tapi sang suami kemudian mengungkap fakta lain yang berbeda lagi. Bahwa istrinya tidak menghormati ibu mertuanya. Istrinya tidak pandai memanage keuangan yang diberikan kepadanya. Istrinya mulai menyerang kepada dirinya dan seterusnya. Adu argumen di pengadilan. Adu fakta di pengadilan. Sang istri yang notabene-nya wanita mudah emosional itu pun histeris di pengadilan. Karena secara emosional, secara psikologi sang istri lebih histeris, maka sang hakim lebih percaya kepada sang suami yang dia menyampaikan argumen-argumennya dengan begitu tenang. Na'udzubillah min dzalik, perceraian pun terjadi. Dan lebih pahitnya lagi, itu disaksikan oleh ibu mertua dari seorang wanita, ibu kandung dari seorang anak laki-laki. Berhenti sampai di sini persoalannya? Oh, belum. Sang suami akhirnya betul menikahi seorang wanita yang selama itu sering bolak-balik ke tempat kosnya, yang semula diklaim sebagai keponakannya, yang notabene-nya itu adalah bakal calon istrinya. Istri pertamanya jelas mencurigai kalau mereka telah melakukan selingkuh. Istrinya mendengar jawaban-jawaban itu, mengumpulkan fakta-fakta dan data-datanya dari tetangga-tetangga kontrakannya. Istrinya meminta agar suaminya pulang ke rumahnya, bukan pulang ke rumah ibunya. Tapi sang suami lebih mendengar kata-kata ibunya. Pulang ke kotanya, bukan ke rumahnya, tapi ke ibunya. Pulang ke kotanya, selalu ke ibunya. Sehingga jatuhlah akhirnya talak di antara mereka. Tadi saya katakan selesai persoalannya, dan saya jawab belum. Iya, belum selesai persoalannya. Kenapa?
tahun sang suami menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri keduanya, secara perlahan tapi pasti, diam-diam tapi nyata, sang mantan istri datang ke pengadilan, membawa data-data baru, membawa bukti-bukti baru yang isinya adalah gugatan meminta tuntutan balik tentang AB-nya seorang suami. Dulu ketika menjadi suaminya, ia menterlantarkan dirinya dan juga anaknya. Yang lebih parah lagi, tuntutannya dengan sebuah nominal yang fantastis, 10 kali lipat dari jumlah aset yang pria ini miliki. Persidangan pun kemudian menjadi seru. Sang mantan istri menuntut balik kepada sang mantan suami yang kasusnya belum terselesaikan. Hancur perasaan, hancur kehidupan rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.